Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Semoga hari ini anak-anak ustazah bisa belajar dengan semangat. Nah, materi pembelajaran hari ini adalah tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tujuan pembelajaran kita, setelah anak-anak ustazah melihat dan menyimak videonya dengan baik, maka yang pertama, anak-anak ustazah bisa memahami lingkungan tempat bermain yang bersih dan sehat. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Yang ketiga, mengetahui cara menjaga kebersihan tempat bermain. Lingkungan tempat bermain banyak sekali, antara lain 1. Taman. Yang kedua, halaman rumah. Yang ketiga, lapangan. Dan yang keempat, di dalam rumah. Dan masih banyak lingkungan tempat bermain lainnya. Tempat bermain yang bersih dan sehat ada ciri-cirinya. Misalnya taman. Nah, di taman tersebut banyak pepohonan. Yang kedua, terdapat tempat sampah di setiap sudut taman, di mana fungsinya adalah agar orang-orang yang mengunjungi taman ketika membawa makanan, sampahnya bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Makanya pada taman di setiap sudutnya terdapat tempat sampah, biar pengunjung tidak susah-susah mencari tempat pembuangan sampahnya. Kemudian tidak ada coretan-coretan pada alat permainannya. Alat permainannya dan pada taman itu terlihat sangat bersih. Kemudian tempat bermain berikutnya halaman rumah. Nah, seperti apa halaman rumah yang bersih dan sehat? Yang pertama, banyak tanaman sehingga banyak kupu-kupu yang mampir untuk hinggap pada tanaman tersebut, pada bunga-bunga yang ada di halaman rumah. Kemudian tidak ada sampah yang berserakan. Kenapa tidak ada sampah? Karena yang punya rumah rajin membersihkan sampah yang ada di halaman rumah. Jadi kalau halaman rumahnya tanpa sampah bersih, maka anak-anak pun akan nyaman bermain di halaman rumah. Berikutnya, tempat bermain yang bersih dan sehat itu misalnya di lapangan. Ciri-cirinya, rumputnya dipangkas dengan rapi. Jadi lapangannya rumputnya tidak tinggi-tinggi. Nah, pada lapangan tersebut anak-anak bisa bermain dengan riang. Kemudian ada beberapa tempat sampah di lapangan. Nah, tujuannya sama seperti tadi, agar orang-orang atau anak-anak yang bermain di lapangan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi biar mereka membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Kemudian tempat bermain berikutnya di dalam rumah. Tempat bermain yang bersih dan sehat kalau di dalam rumah, mainan dan barang-barang tertata rapi. Jadi jika ada mainan atau barang-barang yang ada di dalam rumah tertata rapi, sehingga anak-anak yang bermain di dalam rumah pun merasa nyaman. Kemudian tidak ada sampah yang berserakan. Kalau di dalam rumahnya ada sampah, berarti penghuni rumahnya tidak cinta kebersihan. Ingat, kita harus senang dengan tempat yang bersih. Kemudian lantainya bersih dari pasir dan debu. Nah, jadi kalau terlihat
dalam rumahnya kotor, segera dibersihkan, segera disapu, sehingga lantainya pun menjadi bersih. Kemudian, contoh perilaku hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Seperti apa ya perilaku yang bersih dan sehat di tempat bermain? Nah, kita perhatikan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak mencoret-coret arena permainan. Yang ketiga, membereskan dan merapikan mainan setelah bermain. Dan yang keempat, mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Yang kelima, mandi setelah bermain di luar rumah. Jadi kalau anak-anak ustazah bermain di lapangan atau di taman, nah setelah kembali bermain langsung mandi biar badannya bersih. Cara menjaga kebersihan tempat bermain. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kalau sampah sudah dibuang pada tempatnya, insya Allah tempat bermain pun menjadi bersih dan nyaman. Kedua, memangkas rumput taman dan lapangan bermain dengan rapi. Kalau taman yang rumputnya tinggi biasanya tidak nyaman digunakan sebagai tempat bermain. Yang ketiga, tidak mencabut atau merusak tanaman di taman. Taman banyak tanamannya, gunanya agar tamannya menjadi indah dan anak-anak pun yang bermain di taman merasa senang dan nyaman. Nah, kalau anak-anak ustazah mencabut atau merusak tanamannya bagaimana? Iya, tamannya menjadi berantakan dan tidak bagus lagi. Kemudian, membereskan dan merapikan mainan setelah bermain. Lingkungan tempat bermain harus bersih agar kita nyaman bermain di sana. Kemudian tujuannya lagi agar tidak mudah terserang penyakit. Jika lingkungan tempat bermain kotor, maka anak-anak ustazah akan mudah terserang penyakit. Makanya carilah lingkungan tempat bermain yang bersih dan sehat. Kemudian, kebersihan dan kerapiannya harus selalu kita jaga. Nah, dimanapun anak ustazah bermain, jagalah kebersihan dan kerapiannya, biar tempat bermainnya tidak kotor. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan tempat bermain, tanggung jawabnya siapa? Iya, tanggung jawab bersama. Siapapun yang bermain di sana, siapapun yang berkunjung di sana harus bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan tempat bermain. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jazakumullahu khairan, anak-anakku sudah menyimak dengan baik. Semoga anak-anak ustazah bisa menerapkan perilaku bersih dan sehat di tempat bermain, sehingga anak-anak ustazah terjaga kesehatannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.